Gubernur Bengkulu yang diwakili Asisten 2 Setda Prof Bengkulu, R. A. Deni, SH, membuka Festival Bukit Kaba atau Kaba Fest 2023. Prosesi pembukaan agenda wisata itu dilaksanakan di lapangan Desa Sumber Urip Kecamatan Selupurejang, Minggu, 29 Oktober 2023. Prosesi pembukaan agenda wisata itu dihadiri Wabub Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, SH, Ketua DPRD, Mahdi Hussein, SH, M.C., Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Joko Suprayitno, SST, MK, SH, Dandim 0409, Letkol, Infranti M. Renaldi, S. Sos, M.C., Kapolres, AKBP, Juda Trisno Tampubolon, SH, SIK, MH, serta Kadis Pariwisata Provinsi Bengkulu, Karmawanto. Kadis Pariwisata Rejang Lebong, Insinyur Budianto, MT. Dan Kadis Kominfo Rejang Lebong, Dodi Sahdani, S. Sos, MSI, serta Kadis Pariwisata Kaur, Marnida dan Kadis Pariwisata Bengkulu Tengah, Andi Syafrial. Para camat dan undangan lainnya. Para pejabat dan undangan itu disambut dengan tari persembahan yang ditampilkan Sanggar Tari SDN 37 Desa Sumber Urip. Sekapur sirih tanda selamat datang untuk tamu agung itu diserahkan dan diterima Asisten 2 Wabub, Dirlantas, Ketua DPRD. Sebelumnya Pak Gubernur minta maaf karena tidak bisa hadir untuk membuka acara ini. Sebab, saat ini Pak Gub sedang berada di Muko-Muko. Untuk itu, Pak Gub mengutus saya untuk membacakan sambutan tertulisnya, kata Radeni. Sektor pariwisata tutur Radeni, merupakan salah satu sumber pet potensial daerah. Namun pembangunan dan penataan destinasi wisata itu membutuhkan biaya yang besar. Misalnya untuk menata objek wisata Bukit Kaba. Objek wisata alam unggulan ini harus dibangun dan dibesarkan secara bersama-sama. Seluruh dinas instansi terkait harus gotong royong membangun dan mengembangkannya. Tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong, Radeni mengatakan, ini kan memulai, ya. Oleh sebab itu jangan hanya berhenti di hanya momen-momen ini saja, harus ditindaklanjuti lagi. Apakah ini ditindaklanjuti kebersamaan, tadi saya sampaikan provinsi, kabupaten, sampai ke desa, karena ini tidak bisa hanya festival berhenti, tidak bisa berkembang. Bagaimana kita betul-betul mengangkat, mensupport supaya Bukit Kaba ini betul-betul menjadi ikon Rejang Lebong yang orang datang ke sini tertarik. Mulai dari akses jalan, mulai dari makanannya, mulai dari keramatan masyarakat, akses menuju lokasi, ini penting kita perhatikan. Jadi dikeroyoi, Pak, ya? Harus dikeroyoi, karena biaya untuk pariwisata ini besar. Ya, tapi kalau dia sudah menjadi, sudah berjalan, semua orang datang, itu sudah ringan. Ini ada pemasukan. Saya katakan bahwa salah satu penopang pendapatan daerah itu dari pariwisata. Coba lihat kita, daerah-daerah yang memang pariwisatanya sudah bagus, meningkat sebagainya, mereka itu datang. Ini masuk kalender untuk provinsi. Ya, masuk, Pak, ya? Masuk. Setiap tahun Tidak akan bisa pindah-pindah. Mungkin bisa pindah-pindah. Bukan hanya ke sini. Ya, itu. Justru karena itu saya katakan bahwa Bukit Kaba ini bukannya dimiliki hanya satu desa Sumber Urip, tapi dimiliki seluruh desa tetangga. Silakan desa-desa kerjasama mengembangkan pariwisata ini tadi. Kaba Fest ini sudah dimasukkan dalam agenda kalender wisata Bengkulu. Jadi event ini akan terus dilaksanakan sebagai penunjang aktivitas kepariwisataan Bengkulu. Kita harapkan para wisatawan dari daerah tetangga, Palembang, Jambi, Lubuk Linggau, Empat Lawang dan Pagar Alam, Sumsel dapat menikmati event wisata ini. Jadi kita harus bersama-sama mengangkat sumber-sumber pet, tukas Deni. Sebelumnya, Wabub Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, menjelaskan bahwa Desa Sumber Urip merupakan desa wisata yang masuk nominasi nasional. Karena Sumber Urip memiliki objek wisata gunung ikon berupa Bukit Kaba yang tak kalah menarik disbanding wisata gunung di daerah lain. Selain itu, Sumber Urip juga memiliki produk UMKM sebagai penopang pendapatan masyarakat. Seperti ini khususnya di tempat-tempat wisata memang sangat penting untuk dikembangkan agar karena banyak manfaatnya. Jadi masyarakat mendapat hiburan, pelaku UMKM pun bisa mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut. Sedangkan Kades Sumber Urip, Sri Wahyudi melaporkan bahwa objek wisata alam Bukit Kaba saat ini dikelola kelompok Sadar Wisata, Pok Darwis.
Dari pengelolaan objek wisata ini, Pok Darwis sudah bisa memberikan PAD sebesar 700 juta rupiah per tahun, papar Sri Wahyudi. Mungkin bisa menceritakan bagaimana persiapan kita dalam melaksanakan event ini? Alhamdulillah dari persiapan sampai hari ini, alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin masih ada kekurangan satu dua. Kami berupaya untuk kemudian kami pengennya acara ini juga untuk event pariwisata itu dibarengi lagi dengan event-event yang lain. Kami dari pemerintah desa sangat mendukung. Mengharapkan kegiatan-kegiatan ini tetap berkesinambungan. Ini berapa undangan? Kalau undangan ini di Dinas Pariwisata keseluruhan dari kabupaten ataupun dari provinsi. Undangan kemarin keseluruhan di kabupaten provinsi Bengkulu. Sudah itu melibatkan di Kabupaten Rejang Lebong ini terutama desa-desa wisata. Desa-desa di Rejang Lebong. Masuk Bengkulu. Iya. Ya. Terus biaya pelaksanaan ini gimana? Kalau awalan ini kami ditupang dari provinsi, Pak, karena kami awalan ini pengadaan ini dari provinsi, Pak. Sebuah provinsi, ya. Dinas Pariwisata provinsi. Terus pelaksananya ini lebih ke Pok Darwis, ke anak muda Karang Taruna, atau memang kita bentuk panitia? Ini ke Pok Darwis, Pak. Jadi dari Pok Darwis, kami dari pemerintah desa, dari lembaga-lembaga, dari masyarakat memang berantusias. Ya, salah satunya inilah hiburan masyarakat. Jadi itu kami mohon untuk kelanjutan. Terus kalau untuk PAD desa dari wisata Bukit Kabani berapa per tahun? Dari ini karena kami juga di situ ranahnya berbagi dengan Pak Des dengan KSPA, Pak. Jadi yang untuk desa aja, kalau untuk PAD berapa? 30%. 30% nilai rupiahnya berapa? Nilai rupiah kami nominalkan kemarin sekitar 700 juta. Untuk desa ya. Jadi sangat bagus. Ini membuat kita juara. Di desa Sumberudi pernah juara apa nih? Kami Dinas Pariwisata juara 2, Pak. Juara 2 provinsi ya. Tahun berapa itu, Pak? 22. Terima kasih, Pak ya. Oh iya. Polda Bengkulu, Kombes Pol Joko Suprayitno, SST, MK, SH mengaku siap menyukseskan pengembangan sektor pariwisata di Bengkulu. Potensi wisata alam di Bengkulu ini sangat banyak. Ada wisata pantai, wisata gunung, wisata buatan dan wisata kuliner. Jadi Polda Bengkulu siap menyukseskan pengembangan sektor pariwisata ini. Polda dan jajaran wajib mengamankan seluruh aktivitas masyarakat di objek-objek wisata ini, demikian Joko Suprayitno. Ketika dimintai keterangannya Suprayitno menjelaskan. Khususnya di Rejang Lebong. Karena salah satu faktor adalah keamanan, Pak. Ya. Kalau saya melihat Provinsi Bengkulu ini termasuk salah satu provinsi yang paling aman se-Indonesia. Paling aman. Kebetulan saya sebagai aparat pemerintah ini sudah berkeliling Indonesia dari mulai Ambon, Bali, Kalimantan, sampai ke Batam. Bengkulu ini alhamdulillah paling aman. Paling aman. Kemarin ada sedikit kejadian masyarakat kota Bengkulu diganggu sama kata orang geng motor. Sudah ditangkap puluhan anak-anak. Ternyata anak-anak ABG. Nah, sekarang juga Bengkulu ini dikaruniai dengan potensi pariwisata yang lengkap. Landscape-nya lengkap dari mulai pantai sampai pegunungan, dari mulai wisata yang bersifat buatan sampai wisata alam semuanya ada. Makanya kami mewakili Bapak Kapolda menyampaikan bahwa tentu kita harus mengikuti kalender kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami ada di masing-masing provinsi
ada di masing-masing kota kabupaten ini menyesuaikan dengan kalender kegiatan pemerintah dan masyarakat. Dan wajib tugas kami di situ mengamankan apapun kalender kegiatan dan kegiatan masyarakat, sehingga seluruh rencana yang ada dari mulai tingkat desa, dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, kota sampai provinsi, kalender kegiatan tersebut harus terlaksana dengan aman. Kadis Pariwisata Provinsi Bengkulu, Karmawanto mengakui keindahan panorama Rejang Lebong. Alam Rejang Lebong memang indah. Kita doakan semoga Desa Cawang Lama dan Desa Empat Suku Menanti yang masuk nominasi 10 besar bisa lolos ke 5 besar Desa Wisata Terbaik Provinsi Bengkulu. Dan Kaba Fest 2023 ini merupakan reward Dinas Pariwisata atas prestasi Desa Sumber Urip yang berhasil menjadi juara kedua Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu. Ini bagian dari Wonderful Bengkulu, Pak. Ini adalah bagian dari kegiatan reward untuk desa wisata. Ya, desa wisata ini kan setiap tahun Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan penilaian terhadap desa wisata. Diambil 5 desa wisata yang besar untuk diikutkan ke lomba desa wisata tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun ini kita Provinsi Bengkulu mendapatkan juara, salah satu juara sebagai desa maju. Nah, untuk Desa Sumber Urip ini kita memberikan reward salah satunya yaitu dengan melaksanakan event. Nah, event ini kita serahkan kepada masyarakat untuk disebut apa? Ternyata mereka menyebut namanya Tabapes. Ya, Tabapes ini kita serahkan sepenuhnya dari desa. Namun kita membantu dari sisi infrastrukturnya seperti panggung, sound system dan sebagainya. Jadi betul-betul kegiatan ini adalah kegiatan dari desa untuk desa, dan kami dari Dinas Pariwisata Provinsi hanya memberikan sokongan saja. Apakah ini akan masuk kalender, Pak? Kalender wisata Bengkulu? Ya, ini sudah masuk bagian kalender Provinsi Bengkulu, yaitu Tabapes, kemudian ada Festival Aikmana, kemudian ada Festival Danau Nibung, kemudian nanti ada 2 lagi festival yang kita laksanakan di Bengkulu Utara dengan di Kepayang. Terus untuk desa-desa wisata rintisan, Pak, ya, ini sudah jadi kan, wisata alam atau wisata buatannya. Kemudian kita kan banyak objek-objek wisata, tapi masuk desa rintisan wisata. Terus kontribusi Dinas Pariwisata terhadap desa pariwisata rintisan ini gimana bentuknya? Kita sudah memberikan beberapa, pertama yaitu memberikan sosialisasi kepada kawan-kawan desa wisata untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam lomba desa wisata, sehingga nanti Bengkulu ini selalu mendapat perhitungan dari tingkat nasional. Nah, pada tahun ini kita juga sudah melakukan pembinaan terhadap beberapa desa wisata rintisan untuk mengikuti lomba wisata tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini Rejang Lebong ada satu desa yang masuk, yaitu suku Empat Suku Menanti. Ini akan kita besok pagi itu akan jadi untuk pemaparan tentang kemajuan dari desa wisata yang masuk 10 besar. Kita berdoa 4 suku menanti, ya, 4 suku menanti masuk di dalam 5 besar. 5 besar. Ya, kita berharap masuk dalam 5 besar, sehingga nanti festivalnya kita laksanakan di 4 suku menanti. Rejang Lebong cuma 1, Pak? Ya, 4 suku menanti ini. Ya. Kemudian kalau tidak salah ada beberapa desa kan yang ikut ya. Termasuk ada beberapa Cawang Baru, memang Cawang ada Lama. beberapa desa yang mengajukan, tapi tahun ini di Rejang Lebong
hanya 4 suku mana? ya 4 suku, masuk 10 besar, sudah masuk 10 besar ini ya. Nah, kita berharap nanti 4 suku nanti dapat masuk 5 besar. Ya, kita harapkan seperti itu sehingga nanti festivalnya kita laksanakan di 4 suku nanti. Terus kalau untuk Blitar seberang Pak? Blitar seberang karena dia ini sudah mendapatkan kita Nasional, memberikan reward kemarin yaitu tangga menuju jalan infrastrukturnya Yang ke bawah itu. ya karena sangat curam maka tahun ini kita memberikan bantuan infrastruktur pembuatan tangga. Mudah-mudahan bulan November sudah selesai. Jalannya Pak? Kalau jalannya Pemerintah daerah, ya? ini jalannya jalan milik kabupaten, kita berharap nanti bupati bisa membantu ya untuk membuat infrastruktur yang lebih bagus lagi ya. Iya. Sehingga memudahkan wisatawan. Iya. Karena itu kan kebanggaan kita juga bisa masuk Iya. nasional. Karena teman-teman wisatawan dari daerah luar seperti Kabupaten Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, bahkan dari Jambi sudah sering datang ke Blitar seberang. Itu kita berharap nanti dari sisi jalan, kalau tangganya sudah bagus, jalannya kita berharap bagus sehingga masyarakat langsung bisa ke titik tempat Dengan mudah. desa Blitar seberang. Terus secara umum Pak, di Bengkulu ada berapa desa yang masuk kalender nasional Pak? Atau mungkin pernah merebut juara nasional di Bengkulu ini? Ya, pelaksanaan lomba desa wisata tingkat nasional itu sudah dilaksanakan 2 kali. Alhamdulillah kita selalu dapat masuk. Ya, pertama yaitu desa Blitar Seberang. Nah, desa Blitar Seberang ini adalah desa terfavorit. Nah, kemudian desa Batu Ampar, Payang Pak ya? Kepaya, Kecamatan Merigi. Kabawetan ya, Kecamatan Merigi Pak. Merigi, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Ya. Ini mereka sudah dikategorikan desa maju. Ya. Dengan keunggulan kalau kulinernya dari sisi kuliner kopi ya, kopi. Ada peyek daun kopi itu. Ya. Unik itu. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.